jangan ribet. Kamu mendapatkan ketimun pahit, ya buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, ya berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan kenapa ada hal tidak menyenangkan ini. Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan menertawakanmu, seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya, atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Marcus Aurelius. Quote ini bagi saya luar biasa. Selain ternyata kebagian ketimun pahit itu sudah menjadi masalah dari 2000 tahun yang lalu, quote ini mengingatkan saya kepada mendiang Gus Dur dengan kata-kata terkenalnya, gitu aja kok repot. Ternyata sudah ribuan tahun manusia senang membesar-besarkan perkara kecil dalam hidup. Akibatnya ada banyak waktu dan energi terbuang percuma untuk sesuatu yang sebenarnya sepele. Ini adalah satu tips dari filosofi teras untuk memiliki mental yang lebih kuat, yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Marcus Aurelius menyampaikan bahwa pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan hal-hal nggak enak. Itu sudah fakta. Jika kita marah-marah atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu dan heran kenapa banyak sampah kayu di situ. Life sucks, kata orang bule. Jika memang giliran kita untuk tertimpa masalah tidak enak yang sepele, ya terima saja. Nggak penting juga untuk diperdebatkan eksistensinya. Kamu makan di restoran dan mendapati ada lalat di sup kamu. Ya tinggal minta ganti atau di-cancel. Menghabiskan setengah jam berikutnya untuk mengomel dan memperdebatkan mengapa harus ada lalat di dalam sup, atau mengapa ada lalat di dalam restoran, atau bahkan mengapa harus ada lalat di dunia ini, adalah pemborosan energi, waktu, dan juga mungkin mengurangi kebahagiaan teman makan kamu. Of course, kamu bisa memberi restoran tersebut review jelek di internet dan ini masuk kendali kamu, tapi toh tidak mengubah sejarah bahwa seekor lalat pernah mandi di sup kamu. Jadi tidak perlu gusar terlalu lama. Daftar hal tidak nyaman di dunia yang sepele ada begitu banyaknya. Dan jika dihitung, mungkin jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Antrian ATM panjang di akhir bulan, macet, daging stik yang tidak dimasak sempurna, sate yang hangus, cucian yang rusak oleh si mbak, polisi cepat yang malah bikin macet, dosen yang random banget kalau memberi nilai, politisi yang ngomong sembarangan, follower yang senang mencela, dan lain-lain. Seperti Gus Dur, stoicisme menganjurkan di banyak situasi untuk cukup menghindari dan mencari solusinya. Tidak perlu menghabiskan energi untuk meributkannya. Seringkali, banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Satu hal penting untuk selalu diingat, tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak dari selayaknya. Marcus Aurelius. Berikut kali kita ingin ngedumel, marah, kesal, sedih, jengkel, berlama-lama, difikirkan dulu. Is it really worth my time and energy? Apakah objek, kejadian, orang yang akan kita berikan waktu dan tenaga untuk emosi negatif ini benar-benar sepadan? Rugi kan jika kita mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaan kita untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan. Sebuah eksperimen yang separuh berhasil. Di tahun 2011, jauh sebelum saya menemukan filosofi teras,
saya iseng melakukan sebuah eksperimen sosial dengan menyeret para followers saya di media sosial. Saat itu saya terinspirasi oleh sebuah episode di The Oprah Winfrey Show, di mana Oprah Winfrey, sang tuan rumah, menghadirkan bintang tamu seorang pendeta yang memiliki gelar no complaint atau tidak mengeluh. Sang pendeta, Will Bowen, memiliki ide untuk membagikan gelang karet kepada jemaatnya untuk dikenakan di satu tangan. Kemudian jemaat diajak untuk tidak mengeluh selama 21 hari. Jika 21 hari dia sukses tidak mengeluh, maka gelang dipindahkan ke lengan yang lain, dan periode 21 hari diulang kembali. Jika kemudian seseorang menyadari dirinya telah mengeluh sebelum 21 hari lewat, maka dia harus memindahkan gelang itu ke tangan yang lain dan menghitung ulang 21 hari dari awal. Sebagai seorang pengeluh profesional, saya cukup tertarik pada ide ini. Akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya sendiri, tanpa gelang atau anting. Menyadari bahwa tidak mengeluh selama 3 minggu rasanya seperti menyuruh saya mendaki Gunung Everest dengan bermodal hutang doang alias hampir tidak mungkin. Maka saya mencoba versi light atau ringan saja. Saya melakukan no complaint week, belajar tidak mengeluh selama seminggu saja. Supaya termotivasi, saya juga mengajak teman-teman di media sosial untuk melakukannya. Eksperimen selama seminggu ini sangat menarik. Ada beberapa temuan pribadi selama melakukannya. Yang pertama, saya baru menyadari betapa seringnya saya mengeluh ketika saya berusaha menghentikannya. Situasi apapun bisa memicu saya untuk mengeluh, mulai dari pekerjaan, urusan keluarga, sampai kehabisan stok kacang sukro di rumah. Selama seminggu itu, dengan susah payah, saya berkali-kali menggigit bibir untuk tidak mengomel atau mengeluh, dan ketika dengan sadar kita melawannya, barulah kita menyadari selama ini kita sering banget mengeluh. Yang kedua, dalam waktu sesingkat itu, saya menyadari bahwa saya sebenarnya mampu untuk tidak mengeluh. Ketika kita mau berusaha menyadari kebiasaan selama bertahun-tahun, kita memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Pelajaran terbesar saya selama eksperimen seminggu itu adalah ternyata saya bisa mengendalikan keluhan saya agar tidak terjadi secara otomatis. Memang beberapa kali saya gagal, tetapi secara keseluruhan selama seminggu itu saya jauh lebih tidak menjadi pengeluh. Bagaikan melatih otot dengan mengangkat beban, awalnya terasa berat, tetapi seiring otot kita beradaptasi dengan beban yang sama sehingga tidak terasa seberat yang dulu, maka kemampuan tidak mengeluh pun terasa semakin mudah. Selain itu, menghentikan keluhan di bibir terasa menjalar, sampai akhirnya kita juga mulai menghentikan keluhan saat masih ada di pikiran. Saat rasa jengkel mulai terasa, kita bisa menghentikannya langsung di pikiran dan mulai mengalihkan pikiran ke hal yang lain. Sesudah eksperimen No Complaint Week berakhir, sayangnya perlahan saya mengalami kemunduran menjadi diri saya semula. Tanpa ada periode waktu yang ditentukan atau adanya goal tertentu, saya pun berjalan mundur, memburuk kembali ke diri saya yang lama, sang pengeluh profesional. Bagi saya saat itu, eksperimen ini adalah sebuah kesuksesan, terlepas dari efeknya yang tidak bertahan secara permanen. Namun sekarang, sesudah saya mempelajari filosofi teras, saya baru menyadari bahwa eksperimen ini sebenarnya hanya separuh berhasil. Mengapa? Karena eksperimen ini hanya menghentikan perilakunya, yaitu mengeluh, tetapi tidak dengan serius mengidentifikasi dan menghentikan akarnya. Tentunya tidak ada yang salah dengan menghentikan perilaku ekspresi mengeluh, tetapi sekarang saya menyadari bahwa ini adalah solusi separuh. Bagaikan genteng bocor yang meneteskan air terus-menerus ke dalam ruang tamu, sekedar menghentikan ekspresi mengeluhnya adalah seperti menadah tetesan air dengan ember, atau sekedar melapis plafon dengan lapisan anti air tanpa mengganti gentengnya. Bagi saya sekarang, stoicisme melengkapi separuh yang hilang tadi.
Mengeluh datang dari pikiran atau interpretasi kita akan apa yang terjadi di dalam hidup kita, dan keluhan merupakan simptom atau gejala dari pola pikir irasional yang datang dari dalam. Kita tidak hanya harus menggigit bibir, tetapi juga mengubah pikiran dan interpretasi kita atas peristiwa tersebut. Kita tidak hanya melawan air bocoran genteng, tetapi kita juga memperbaiki sumber kebocoran di gentengnya. Fix the source of the problem. Perbaikilah langsung di sumber masalahnya. Dalam hal ini, pikiran kita sendiri.